Taruna Muda, Kak. Oh, masih Mada Tukar tuh masih catar. Catar, calon masih taruna. catar. Belum disebut taruna, masih calon ibarat kata. Berarti masih bisa gagal seleksi. Masih bisa. Gagal seleksi. Kalau tidak mengikuti aturan Mada Tukar bisa dipulangkan, Kak, seperti itu. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe di channel Adipati. Hai, salam Taruna. Hayo, udah pada subscribe belum? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Adipati 4. Oke? Apa ya yang selanjutnya setelah proses Mada Tukar itu untuk pendidikan dia? Untuk pendidikan di PTDI STD itu kan dari awal bangun sampai tidur, bangun lagi itu mulai aktivitas jam 4 itu sudah bangun, Kak? Jam 4? Jam 4 sudah bangun. Ngapain jam 4? Persiapan bangun untuk pengecekan yang muslim sholat subuh. Oh. Seperti itu. Jadi tetap ada kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi yang dulunya belum terbiasa, kita biasakan. Untuk yang karakter ya, untuk yang muslim kita biasakan untuk persiapan sholat subuh kayak gitu. Setelah pengecekan sholat subuh dilanjutkan dengan apel olahraga, apel kegiatan pagi lah, olahraga, Kak. Oh, itu ada olahraga pagi? Ada olahraganya. Jadi nanti terbentuklah fisiknya lebih fresh, lebih bagus kayak gitu. Yang pas masuk PTDI agak kelihatan gemuk, terus agak tapi lebih bagus. Pasti masuk PTDI STD itu pasti stres lah ya. Kan kebiasaan hidupnya bebas di kampus, pasti nggak gemuk dia, pasti kurus pasti. Pasti kurus, Kak. Pasti kurus itu pasti. Dulu sebelum masuk Ibrahim berapa berat badannya? Dulu saya masuk itu 74, Kak. Terus begitu lulus begitu masuk Taruna jadi 64, ada turun 10 kilo lah. Begitu pulang orang tua pasti kaget. Pasti kaget. Kok jadi seperti ini kayak gitu. Kok lebih hitam. Kan biasanya jam 4 loh pagi. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah itu kan bangunnya bukan jam 4 tapi jam 6 mau berangkat sekolah. Kadang-kadang terlambat semua mereka. Itulah perbedaannya, Kak. Itulah. Begitu setelah senam pagi tadi yang olahraga pagi. Setelah olahraga pagi selesai ya itu dilanjutkan pembersihan. Pembersihan itu ya kita bersih-bersih diri, mandi. Oh, mandi. Persiapan untuk apel makan pagi, apel pagi. Oh, makan dulu baru apel. Makan dulu baru apel. Apel takutnya pagi. Kalau apel dulu baru makan pingsan ya. Pasti kan. Habis olahraga kan. Ya, jadi diwajibkan itu sebelum melaksanakan kegiatan diwajibkan untuk makan, Kak. Itu pasti. Karena untuk menunjang kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak gitu. Setelah apel? Setelah makan pagi, apel, setelah apel menuju ke kelas, Kak. Oh, langsung belajar ya? Langsung belajar. Jadi belajar orientasi terkait di jurusan, di prodi seperti itu, Kak. Nanti itu sih, Kak. Setelah dari kampus dari jam berapa sampai jam berapa sih? Berarti kan ada di kampus, habis di kampus tuh dari jam berapa sampai jam berapa kuliah biasanya? Kalau kuliah itu dari jam di kelas 7.45 sampai sore, Kak. Sampai sore jam 15. Oh, terus makan siang gimana? Makan siang nanti ada isoma. Oh, isoma jam berapa? Mulainya jam setengah 12. Oh, setengah 12. Persiapan dulu yang muslim untuk sholat zuhur, dilanjut jam 12 makan sampai setengah 1. Nanti setengah 1 persiapan, jam 1 perkuliahan lagi. Itu. Jadi nggak ada apel siang ya? Tidak ada. Kalau sekarang sudah tidak ada apel siang kecuali. Kalau yang dulu kan ada. Nah, dengar-dengar yang dulu kan ada mungkin. Ya sebenarnya kalau apel siang itu situasional sih, Kak. Kalau memang nanti ada arahan dari direktur, wakil direktur harus ada apel siang baru kita apel siang kayak gitu. Tapi kalau udah berjalan normal seperti biasa tidak ada apel siang. Artinya pendidikan di kampus itu non-stop satu hari itu di kelas, hari siang gitu. Iya, full. Sampai jam 4. Sampai jam 5. Jam 3, jam 15. Sebelum sholat asar. Ya, sebelum sholat asar. Habis itu sholat asar mereka. Habis sholat asar? Habis sholat asar kegiatan sore, olahraga sore. Ada olahraga pembentukan lagi fisik. Tetap itu. Itu fisiknya kalau yang kaget yang nggak pernah ngelakuin pasti bisa. Pasti kaget. Wajar sih, Kak. Kita menilainya kalau memang ada yang sakit, ada yang apa, ya itu dimaklumin lah. Sebagai proses pembentukan lah. Biasanya kalau ada yang kaget-kaget itu dimaklumin lah kalau kondisi fisiknya lagi down ya. Karena adaptasi. Adaptasi betul, Kak. Nah setelah sore itu habis olahraga pembentukan ke
fisik lagi tuh. Habis olahraga yaitu lakukan pembersihan untuk yang mandi lagi. Ya, mandi lagi, bersih-bersih diri lagi, persiapan untuk yang muslim sholat maghrib di masjid. Habis itu dilanjut dengan makan malam. Makan malam? Makan malam bareng. Jam berapa? Makan malam jam 6. 6 malam? Iya, 6 malam. 6 malam? Iya, 6 malam. Tapi tergantung ini sih Kak, sholat maghribnya juga jam berapa. Jadi situasional juga. Ya kurang lebih jam 6, 6:15 seperti itu. Setengah 7 lah. Ya, setengah 7. Jadi sampai jam 7 nanti. Setelah sholat? Setelah sholat yaitu ada kegiatan belajar mandiri Kak. Belajar lagi? Iya, belajar lagi. Jadi wajib. di kampus PTDS ini kehidupannya belajar dan belajar terus Kak. Karena mereka akan keluar sebagai ahli lah ya. ya. Betul. Ahli transportasi seperti itu Kak. Habis kita belajar mandiri sampai jam berapa itu? Sampai jam 8:30 Kak. Belajar mandiri sampai 8:30 dilanjut apel malam. Apel malam jam berapa? Apel malam jam 9. Jam 9? 9 malam. Oh, habis jam 9 malam? Habis jam 9 malam, Taruna istirahat. Istirahat? Istirahat, Kak. Malam? Malam, istirahat nggak ada kegiatan habis istirahat Sudah malam? Sudah tidak ada, Kak. Jadi kegiatan, jadi setelah belajar malam itu, ya itu tadi. Habis jadi itu, memang istirahat full malam karena untuk fresh besok seharian akan melakukan pendidikan karena lagi. Bangun lagi jam 4 pagi itu tadi. Jadi kalau nggak seperti itu pasti ngantuk. Kan yang gua tahu ini nih ya, kan kalau masuk ke sekolah kedinasan itu atribut harus rapi, bersih. Nah, harus wajib. Itu diperiksa nggak sih kelengkapan atribut atau apa, Bud? Pasti. Selain diperiksa sama pengasuh, biasanya kakak-kakak tingkat atau yang dibilang senior lah, itu juga mengecek. Karena untuk kerapian Taruna, Kak. Jadi harus benar-benar bersih atribut. Atribut, pangkat, chevron, itu harus bersih. Artinya, sepatu. Kalau dia nggak bersih ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Pasti konsekuensi, Kak. Itu kalau termasuk semuanya ya, maksudnya nggak Taruna, nggak Taruni. Gitu. Iya, semuanya dari mulai tingkat 4 sampai tingkat 1 pun harus bersih. Yang senior harus memberikan contoh ke juniornya seperti itu, Kak. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kan Ibram ini kan pernah jadi pengasuh, pernah jadi senior, pernah jadi junior. Nah, yang mau saya tanya ini selama jadi pengasuh, pernah nggak melakukan hukuman kepada Taruna? Ketika saya jadi pengasuh. Pernah. Pernah dihukum push up gitu? Pernah push up. Push up yang pernah dilakukan untuk menghukum berapa biasanya? Ya tergantung ininya Taruna sih, tingkat kesalahannya paling cuma 10, 20 hanya untuk mengingatkan aja. Jadi tidak ada yang di luar sana sampai dihukum kekerasan sampai itu nggak ada ya. Itu semua karena yang saya tahu pun sekarang PTD STTD adalah kampus yang humanis. Tidak ada tidak ada bentuk kekerasan lagi. Nah, jadi itu buat adik-adik semua yang nonton video ini, jadi ada sedikit yang kalian mungkin belum tahu tentang PTD STTD, tentang itu kehidupan sehari-harinya. Nah, hari ini kita bahas itu. Jadi gimana apa yang harus kalian persiapkan untuk masuk PTD STTD. Nah, jika kalian sih sebenarnya kalau pengen tanya PTD STTD apa yang mau kalian ketahui lagi tentang di dalamnya, mungkin ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kalian di komentar aja. Jadi apa yang mau Kak bahas ini dong, bahas itu dong. Boleh itu. Jadi kita bisa lebih banyak mengeksplor tentang PTD STTD atau pengen ke kampus lain atau sekolah lain yang sekolah kedinasan lain, kita pasti bisa. Jadi apapun kalian komentar sebanyak-banyaknya ya Bram ya. Oke, Kak. Nanti kita akan bahas kapan-kapan lagi, mungkin kita videonya sampai di sini dulu. Nanti kalau keseringan nanti mereka nggak akan komen. Iya, harus komen dulu apa yang perlu dibahas. Oke, makasih ya Bram ya udah ada di sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi kita di video selanjutnya. Salam Taruna.